Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya di program talk show. Tentunya Anda saat ini sedang mempersiapkan masa-masa liburan panjang untuk akhir minggu ini. Dan pemirsa, meskipun memasuki liburan, tentunya kita akan tetap mengisi aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Dan pemirsa, secara khusus malam hari ini saya ingin menyapa para siswa-siswa SMP yang juga mungkin akan menikmati liburan bersama keluarga. Dan mudah-mudahan dapat menyimak acara pada malam hari ini karena kita akan berbicara menyangkut dengan siswa SMP Siaga Bencana. Dan bagi pemirsa yang mungkin kemarin malam menyaksikan program yang sama, kita sudah berbicara panjang lebar menyangkut dengan bagaimana sistem pendidikan yang diintegrasikan dengan kurikulum kebencanaan di tingkat sekolah dasar. Dan malam hari ini kita akan juga berbicara hal yang sama secara prinsip, namun karena usia SMP adalah usia transisi di mana dari usia anak-anak menuju usia dewasa, dan tentunya mungkin meskipun secara prinsip memiliki situasi yang sama, akan tetapi barangkali secara teori-teori tertentu menyangkut dengan kebencanaan dan juga khususnya menyangkut dengan mentalitas para siswa ini memiliki perbedaan-perbedaan, termasuk situasi-situasi ataupun teknis-teknis bagaimana kemudian kurikulum pendidikan kebencanaan diterapkan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung juga bersama kami, nanti kami tentunya sangat bersenang hati untuk mengundang Anda berpartisipasi melalui line telepon kami. Nah, untuk membahas persoalan kita pada malam hari ini, narasumber yang sudah hadir adalah, saya perkenalkan yang pertama, Bapak Dr. Andes Anas M. Adam MPD, tentu Anda sudah kenal. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Dan pada malam hari ini juga merupakan sebagai fasilitator DRRE UNDP. Dan berikutnya adalah Bapak Dr. Andes Jamaluddin, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP 1 Aceh Besar dan juga merupakan tim fasilitator DRRA UNDP. Dan yang terakhir, berbahagia sekali malam hari ini salah seorang dari kepala sekolah juga mendampingi narasumber, yaitu Ibu DRA Faridah Ibrahim. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh. Dan tentunya tidak lupa juga pemirsa, salah seorang wali murid malam hari ini setia mendampingi, mewakili wali murid maksud kami, mendampingi para siswa, yaitu Bapak Dr. Andes, Bapak Zulkifli SH maksud kami, yang malam hari ini mewakili wali murid. Dan juga seperti biasanya kita akan juga berbincang-bincang bersama beberapa perwakilan siswa atau teman-teman adik-adik yang malam hari ini hadir di studio untuk memaksimalkan ataupun menjadikan acara kita pada malam hari ini lebih berkualitas tentunya. Baik pemirsa, langsung kita berbincang-bincang dengan narasumber sebagai pembukaan. Tentunya nantinya kita akan lebih memperdalam dan fokus menyangkut dengan topik kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Pak Anas dan narasumber yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini Pak Anas. Apa kabar selama ini? Alhamdulillah baik. Masih concern di pendidikan Pak Anas? Ya, ini baru dari Singkil juga tentang pendidikan. Dalam rangka pendidikan juga Pak Anas ya? Ya. Oke, baik Pak Anas. Ini kan Pak Anas pernah katakanlah mengemban amanah ya untuk katakanlah mengelola pendidikan untuk level provinsi gitu Pak Anas. Mungkin bisa menyampaikan pembukaan bagaimana situasi pendidikan di Aceh ini terakhir, secara kualitas barangkali. Saya pikir pendidikan di Aceh untuk saat ini sudah lebih baik. Kita melalui proses-proses yang cukup panjang saya pikir. Mulai dari setelah konflik, kemudian kita disapa lagi oleh musibah tsunami. Tentu itu adalah suatu perjuangan yang sangat berat, dan pada saat ini dengan berbagai kondisi itulah kenyataan yang kita hadapi hari ini. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang dan akan lebih baik tentunya di masa yang akan datang. Kalau boleh dikatakan dan kita melihat bahwa untuk pengurangan risiko bencana di sekolah ini memang sudah menjadi perhatian yang lebih baik untuk saat ini di Aceh. Dimulai memang dirintis pada saat setelah setelah konflik. Ya, setelah konflik kita tahu bahwa setelah konflik, pada saat konflik terjadi terbakar sejumlah ratusan sekolah, dan itulah juga satu bencana. Ya, tapi itu tentu bencana sosial, bukan bencana alam. Yang dalam hal ini tentu merupakan suatu cobaan yang berat bagi Aceh. Kemudian datang bencana alam, yaitu melalui tsunami. Itu bencana-bencana tidak putus-putusnya, apalagi bencana-bencana alam yang banjir juga kita lihat di Tami yang cukup besar saat itu, yang menyebabkan juga hilang ratusan sekolah juga dan melenyapkan sekolah. Dan itu adalah musibah-musibah yang sering terulang di Aceh dan juga di Indonesia.
Dan sebagaimana kita ketahui juga Indonesia dan Aceh ini merupakan wilayah-wilayah yang memang berisiko sangat untuk bencana dibandingkan dengan wilayah Eropa, dibandingkan dengan wilayah-wilayah Afrika dan lain-lain. Dan Indonesia adalah salah satu juga yang sangat berisiko di Asia ini. Ya. Dan kemarin kita tahu bahwa tanggal 11 yang lalu itu waktu terjadi gempa itu seluruh kawasan Asia itu siaga ya. Padahal kejadiannya itu di Aceh gitu Pak Anas ya. Jadi memang sangat mengglobal ini fenomena bencana ini Pak Anas ya. Ya, makanya kenapa kita lihat berbagai lembaga donor memberikan perhatian untuk risiko bencana ini. Nah, lewat membantu program-program pengurangan risiko melalui sekolah, yang melalui masyarakat dan seterusnya. Dan tentunya yang sangat penting adalah melalui sekolah. Kenapa? Anak sekolah inilah yang akan menjadi dewasa nantinya, akan yang dapat menghayati dengan benar bagaimana menghadapi dan mengurangi risiko bencana ini. Oke, baik Pak Anas. Sebuah pengantar yang baik sekali saya kira Pak Anas. Tapi nanti ada beberapa hal yang akan coba kita kritisi lebih jauh tentunya Pak Anas menyangkut dengan kualitas pendidikan. Karena berbicara kualitas tentu ada indikator gitu ya. Apa yang masih lemah, apa yang belum, yang harus dibenahi. Ya saya ke Pak Jamal. Pak Jamal sehat Pak Jamal ya? Oke, baik Pak Jamal. Ini kan kita tahu bahwa kalau bicara secara prinsip ataupun secara umum bahwa PRB atau pengurangan risiko bencana hampir sama ya, bahkan dari SD juga sampai ke perguruan tinggi, artinya dia merupakan pengintegrasian kurikulum kebencanaan dalam kurikulum lembaga pendidikan. Nah, ada tidak hal yang spesifik ini untuk SMP Pak Anas? Pak Jamal maksud kami. Ya, terima kasih. Sebenarnya pada prinsipnya sama dilihat dari cara pengintegrasian. Cuman kalau kita lihat di mekanisme pengintegrasian itu mungkin ya agak berbeda sedikit mungkin antara SD, SMP dengan SMA. Kalau di SMA itu lebih cenderung kepada ekstranya, ekstrakurikuler. Tetapi kalau di SD dengan SMP itu lebih pada pendekatan integrasi ke mata pelajaran. Yaitu melalui apakah dilakukan di pengantar, di pembuka, atau di kegiatan inti, atau bisa jadi dievaluasi. Jadi saya pikir hal yang paling khusus terkait dengan cara pengintegrasian untuk SD dan SMP itu di situ terletak substansinya. Seterusnya apa yang paling unik atau yang membedakan barangkali sebenarnya secara hierarki itu ada perbedaan mungkin. Artinya sejauh mana substansi materi yang bisa diberikan pengintegrasian untuk SD itu memang agak berbeda dengan SMP. Nah, terkait dengan materi ini juga kan harus berkesinambungan. Betul. Diawali di SMP itu dalam tahapan bagaimana, kemudian pada jenjang di SMP atau di MTS itu harus lebih meningkat. Kemudian kepada fungsinya juga dilihat bahwa pada SMP mungkin SD SMP itu pada mitigasi bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi untuk SMA lebih kepada penyelamatan diri sendiri dan juga mampu membantu orang lain. Barangkali ini yang membedakan dari strategi dan juga kepentingan daripada pengintegrasian terhadap di jenjang siswa ini baik di SD sampai SMA. Sepertinya SD dan SMP ini sama ya, tidak ada perbedaannya. Namun pertanyaan saya Pak Jamal, apa pertimbangannya sehingga SMA lebih di ekstrakurikuler begitu ya, sedangkan SD SMP itu lebih kepada mata pelajaran. Ini kira-kira pertimbangannya ini seperti apa Pak? Iya. Semuanya saya pikir punya kelebihan dan kekurangan. Nah, termasuk kalau kita balik ke belakang sedikit, pendekatan integrasi dengan PRB ini sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Nah, di mana bedanya? Kalau pengintegrasian tentu tidak menyebabkan beban kurikulum dengan ditambahnya mata pelajaran pengurangan risiko bencana ini, karena sifatnya terintegrasi. Tetapi kekurangannya adalah keterukuran daripada ketercapaian ini agak susah, agak kabur gitu ya. Nah, tetapi dalam hal-hal tentu kita bisa melihat bahwa ukurannya pada kemampuan barangkali apakah di pengantar atau di inti atau di evaluasi itu pada ukuran bagaimana anak bisa menyelesaikan soal-soal misalnya di matematik terkait dengan kebencanaan yang diintegrasikan ke mata pelajaran. Nah, kenapa di SMA di ekstrakurikuler ini sangat tergantung pada pemahaman kita tentang integrasi yang sepertinya kadang-kadang menghabiskan waktu dan menambah beban belajar. Nah, ini terjadi. Di ekstrakurikuler ini dianggap
bisa menghindari persoalan tersebut. Karena yang pertama, ekstrakurikuler itu kelebihannya adalah dia melakukan sesuatu. Lebih pada melakukan tapi bukan pada sangat teoritis. Nah, misalnya integrasi melalui kegiatan pramuka. Nah, kan ini kan suatu kegiatan action langsung di pramuka, mungkin di kegiatan-kegiatan ekstra lain, sehingga ini ketercapaian dalam perilaku ini lebih dimungkinkan ya. Dalam perilakunya itu lebih dimungkinkan. Ya, baik Pak Jamal, nanti masih panjang tentu cerita kita ya. Saya ke Ibu Farida sebentar. Ibu, entry point ketika diterapkan kurikulum ini di sekolah seperti apa Bu kira-kira? Terima kasih. Jadi sebenarnya kurikulum ini sangat penting ya diterapkan. Tapi untuk sekarang kita baru hanya pada beberapa mata pelajaran. Baik. Karena sebenarnya masalah kurikulum kebencanaan ini baru sosialisasi ke sekolah. Tapi secara mata pelajaran tertentu seperti dalam pelajaran geografi, mengarang dalam bahasa Indonesia, itu memang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Oke, baik Ibu Farida dan juga narasumber yang lain, kita break sebentar, nanti juga akan ada pemirsa berbincang bersama kita. Kita juga akan berbicara dengan PD dan juga perwakilan murid-murid yang sudah hadir di studio. Tapi kita akan break sebentar, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali.